Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini masih melanjutkan membaca beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sabar. Jika pada pengajian yang lalu kita dianjurkan untuk sabar menghadapi musibah kematian, maka pada malam hari ini kita dianjurkan sabar ketika kehilangan yang dicintai, baik dalam bentuk seseorang atau sesuatu, sehingga apapun yang kita cintai yang kemudian itu hilang, maka hendaklah kita bersabar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu. Hadis berikut diriwayatkan dari sahabat Anas, semoga Allah selalu meridhoinya. Qala, sahabat Anas berkata, marra telah lewat sapaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alam ro'atin, bertemu dengan seorang wanita, tabki, yang dia menangis, inta koberin, di atas kuburan. Di suatu hari ketika Rasulullah sedang berjalan-jalan, bertemu dengan seorang wanita yang sedang menangis di atas kuburan. Faqala, maka Rasulullah menasihatinya, ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah wahai seorang wanita, wasbiri, dan bersabarlah. Itu pesan Rasulullah kepada seorang wanita yang sedang menangis di atas kubur. Tentu saja Nabi bersabdanya itu posisinya ada di belakang orang yang nangis tadi, tidak di depannya. Kemudian wanita itu tanpa menoleh siapa yang menasihati, dia tidak tahu, hanya mendengar orang bernasihat. Kemudian dia menjawab, faqalat, maka wanita itu menjawab atau berkata, ilaika anni, menjauhlah engkau dariku. Malah diusir yang menasihat itu. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau lam tusab, tidak diberi musibah, bimusibati, seperti musibahku. Walam ta'rifu, dan engkau tidak mengetahui betapa beratnya musibahku. Faqila laha, Fakila, kemudian dikatakan laha kepada seorang ibu tadi, innahu, sesungguhnya orang yang menasehatimu tadi itu adalah an-nabiyu, seorang nabi. Yang menasehatimu untuk bertakwa kepada Allah dan bersabar itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya wanita itu menyesal dan merasa salah. Wong dinasehati kok malah diusir. Tapi Rasulullah memaklumi, wong ini orang sedang bersedih. Jadi ngadepin orang sedih itu kita harus lapang dada. Nabi tidak emosi. Nabi diusir, ya Nabi pergi begitu saja. Fa'atat, setelah wanita itu tahu dan dikasih tahu bahwa ternyata yang menasihati adalah Nabi Muhammad, kemudian wanita itu mendatangi baban Nabi, pintu rumahnya Nabi Muhammad SAW, dengan maksud untuk minta maaf. Falam tajid, maka wanita itu tidak mendapati intahu, di pintu rumahnya Nabi, bahwa bina, seorang penjaga pintu. Di Nabi itu walaupun pemimpin besar, rumahnya tidak dijaga. Beda dengan pemimpin-pemimpin besar yang lainnya, itu kan gerbangnya aja sudah dijaga, rumahnya dijaga lagi. Rasulullah tidak, sehingga siapapun bisa langsung masuk ke dalam rumah Rasulullah. Faqalat, kemudian wanita itu setelah bertemu dengan Nabi secara langsung, dia berkata, lam a'rifka. Kalau bahasa kita barangkali, maafkan kami ya Rasul, kami tadi telah mengusirmu karena kami tidak tahu kalau yang beri nasihat tadi itu sesungguhnya adalah engkau. Rasulullah juga tidak marah. Faqala, kemudian Rasulullah menasihati lagi, innamas sabru, sesungguhnya sabar yang paling utama itu adalah inta sodmatil ula, ketika terjadi pukulan pertama.
Di sabar itu juga bertingkat-tingkat, ya. Sabar yang paling utama itu sabar yang sudah muncul ketika musibah itu sedang terjadi, bukan setelahnya, ya. Walaupun setelahnya juga tetap harus sabar, tapi kan banyak orang terjadi ketika terjadi musibah itu respon spontannya itu tidak sabar, ya. Respon spontannya itu dia marah atau terkejut atau bagaimana, yang jelas dia tidak sabar. Ya, dia baru sabar itu setelah musibahnya itu berlalu beberapa saat, kemudian dia menyadari, kemudian baru sabar. Itu ya baik yang seperti itu daripada terus selamanya tidak sabar. Tapi tentu saja sabar yang paling utama adalah sabar yang spontan ketika terjadi pukulan pertama. Hadis ini statusnya adalah muttafaqun alaihi, yaitu kesohihannya disepakati oleh dua imam besar ulama hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat li Muslimin yang dimiliki oleh Imam Muslim, tabki ala sobiyilaha, bahwa wanita itu menangis karena yang mati itulah anaknya. Nah, hadirin yang kami muliakan, dari hadis ini ada beberapa yang bisa kita ambil pelajaran. Pertama, bahwa Nabi mencontohkan yang namanya amar ma'ruf itu bisa dilakukan di mana saja. Maka seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz dalam beramar ma'ruf itu ya jangan hanya waktu ngaji saja, jangan hanya di masjid dan musola saja, jangan waktu diundang untuk ceramah saja, ya kapan saja, di mana saja. Melihat sesuatu yang tidak baik, dia harus berupaya untuk mencegahnya, kemudian menasehatinya. Jadi Nabi itu memberi bimbingan kepada masyarakat tidak hanya saat di masjid, di jalan ketemu orang ya dinasehati, di pasar ketemu orang ya dinasehati, di kuburan ketemu orang juga dinasehati. Jadi di mana saja, itu pertama. Kedua, dari hadis ini pula para ulama menyimpulkan bahwa wanita itu tidak dilarang ziarah kubur, ya. Wanita itu tidak dilarang ziarah kubur. Yang dilarang adalah jika dia melakukan niyahah, meratap, ya. Yang kemarin sudah kita jelaskan meratap itu bagaimana. Sehingga asalkan dia tidak meratap, walaupun nangis, asalkan tidak meratap, itu dibolehkan untuk ziarah kubur. Buktinya di hadis ini Nabi tidak mengusir wanita tadi, ya. Seandainya wanita itu diharamkan ziarah kubur, Nabi melihat orang wanita ziarah kubur pasti langsung diusir, suruh pergi. Nabi tidak mengusirnya. Nabi hanya menasihatinya agar dia bertakwa kepada Allah dan bersabar. Bahkan ketika dinasihati seperti itu, kemudian ternyata wanita tadi malah mengusir Rasulullah juga nggak marah, nggak terus kemudian dia langsung memposisikan diri di hadapan wanita tadi terus, kamu nggak tahu ya kalau saya ini Rasul, nggak begitu. Rasul suruh pergi ya pergi saja, ya. Di wanita tadi menoleh aja tidak, dinasihati orang malah ilaika anni, menjauhlah kau dariku, engkau tidak ditimpa musibah seperti musibahku, dan kau tidak tahu apa musibahku. Yang diomongin begitu Nabi, padahal Nabi tahu betul, ya. Nabi itu tahu betul, cuma wanita ini yang tidak tahu. Nah, ya, kemudian wanita itu menyadari kekeliruannya, ya. Dia mendatangi rumah Rasulullah kemudian untuk minta maaf, dan ketika itu Rasulullah tidak memarahi. Rasulullah hanya menasihati lagi bahwa sesungguhnya sabar yang paling utama adalah saat terjadi pukulan pertama, ya. Nah, kemudian dalam riwayatnya Imam Muslim, mengapa wanita itu sampai menangis di atas kuburan? Karena yang meninggal itulah anaknya yang masih kecil. Orang yang paling sayang sama anak itu adalah ibunya. Nggak ada yang lebih sayang sama ibunya. Bapaknya aja kalah, ya. Bapaknya kalah. Seorang ibu rela berkorban apa saja demi anaknya. Tidak hanya korban keringat, darah, nyawa pun rela dikorbankan, ya. Karena bagi seorang ibu yang paling dicintai adalah anak-anaknya. Maka ketika anaknya itu meninggal dunia, ya dia sangat sedih,
ya, sampai kemudian dia menangis di atas kubur, kemudian terus dinasihati oleh Rasulullah. Nah, itu sebagian pelajaran yang bisa kita petik dari hadis tadi, bahwa di satu sisi seorang nabi, rasul, ulama, kiai, ustadz punya tanggung jawab untuk amar ma'ruf, tidak hanya di forum-forum resmi, di masjid, di musola, di pengajian, tidak, di mana saja. Ketika melihat sesuatu yang tidak benar, tidak baik, hendaknya dia langsung menasehatinya. Nah, kemudian yang kedua, secara hukum wanita tidak dilarang untuk ziarah kubur dengan catatan asal tidak melakukan meratap atau niyahah. Dan yang ketiga, sabar yang paling utama adalah sabar yang sudah muncul saat terjadi pukulan musibah yang pertama. Di respon spontan langsung sabar, itu yang hebat. Nah, hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW qala, telah bersabda, yaqulu, telah berfirman sapa Allah Ta'ala. Berarti ini hadis qudsi, ya, hadis qudsi. Rasulullah menceritakan Allah telah berfirman. Apa firman Allah? Mali abdi, tiada bagi hambaku, al mukmini yang beriman dengan sempurna, indi di sisiku, apa yang tidak ada, jazaun pahala, idza qabattu, ketika aku mengambil, sofiyahu, sesuatu yang dia cintai, min ahli dunya, dari penduduk dunia, sumpah tasabahu, kemudian hambaku yang beriman itu ridho dengan keputusanku, sehingga dia hanya berharap akan pahalaku, maka untuk hamba yang seperti itu tidak ada balasan illal jannatu, kecuali surga. Rawahu, telah meriwayatkan hadis sapa Bukhari, Imam Bukhari. Pertama, hadis ini adalah hadis qudsi, yaitu firman Allah. Firman Allah tapi bukan Al-Qur'an, ya. Jadi firman Allah tapi bahasanya, ya, menggunakan bahasa Rasulullah, redaksinya menggunakan redaksi Rasulullah. Hadis ini senada, susunan kalimatnya itu mirip dengan hadis yang menjelaskan keutamaan haji mabrur, ya. Al hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Di sini juga begitu. Bagi hambaku yang beriman, ya, di sisiku tidak ada balasan yang pantas buatnya ketika aku ambil sesuatu yang paling dia cintai, kemudian dia hanya berharap pahalaku, tidak ada yang pantas buat membalas mereka kecuali surga. Di syaratnya di sini pertama, bahwa orang yang beriman itu ketika sesuatu yang dia cintai diambil oleh Allah, maka dia harus ridho bahwa diambilnya nikmat itu bagian dari qada qadarnya Allah. Wong miliknya Allah dititipin kepada kita, ya wajar dong kalau kemudian suatu saat diambil lagi. Nah, kita ini, Pak, kadang karena saking senengnya dengan sesuatu yang Allah titipkan kepada kita, kemudian lama-lama kita ini merasa kita yang punya, ya, kita yang punya istriku, anakku, rumahku, mobilku, ya, terus apa lagi, duitku, semuanya dari ku. Padahal aslinya itu semuanya hanya titipan dari Allah. Semuanya titipan dari Allah. Tapi saking senangnya dititipi itu, sampai kemudian apa yang dititipkan itu diaku sebagai miliknya. Karena sudah diaku sebagai miliknya, sehingga ketika diambil sama yang nitip, kemudian dia merasa sangat kehilangan, ya, bersedih, tidak rela, terus marah-marah. Wah, ini bahaya kalau sudah begitu, ya, bahaya. Maka
salah satu ukuran ketakwaan seseorang itu adalah seberapa dia bersabar ketika diuji oleh Allah. Jadi bersabar itu menjadi salah satu tolok ukur kualitas ketakwaan seseorang. Nah, seseorang tidak akan sabar kalau tidak ridho dengan keputusan Allah. Nah, yang bisa sabar, bisa ridho dengan keputusan Allah, ya tetap bersedih, wajar sedih, tapi tidak sampai sedihnya itu menjadikan dia protes dengan keputusan Allah. Maka orang seperti itu tidak ada balasan yang pantas, kata Allah, kecuali surga. Nah. Berikutnya lagi, wa an Aisyata, dan diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah selalu meridhoinya, annaha, bahwasanya Sayyidatina Aisyah sa'alat, telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'uni, tentang penyakit ta'un. Ini yang kemarin di awal pandemi hadis ini paling sering disampaikan, ya, karena ada kejadian yang mirip. Bahwa dulu, ya, yang pertama kali bertanya kepada Rasulullah tentang apa sikap kita dan apa yang harus kita lakukan ketika terjadi penyakit menular, itu adalah Sayyidatina Aisyah. Dulu sudah pernah kami sampaikan bahwa Rasulullah menikahi Sayyidatina Aisyah itu berdasarkan rekomendasi langsung dari Allah. Salah satu hikmahnya, Aisyah ini seorang wanita yang sangat cerdas, ya, sangat cerdas, sehingga setelah dia menjadi istrinya Rasulullah, menjadi orang yang paling banyak mendokumentasikan ilmu dari Rasulullah. Yang ilmu itu tidak bisa didapatkan oleh para sahabat, ya. Jadi wanita yang paling berjasa mendokumentasikan ilmu dari Rasulullah itu ya Sayyidatina Aisyah itu, ya. Sahabat-sahabat yang laki-laki itu aja kalah semua. Kenapa? Sedekat-dekatnya sahabat itu kan nemenin Nabi hanya di luar rumah, ya, hanya di luar rumah. Lah tapi kalau istri itu nemenin Nabi tidak hanya di luar rumah, di dalam rumah, di dapur, di tempat tidur, di mana saja. Maka banyak ilmu-ilmu yang didapat melalui Sayyidatina Aisyah. Itu hikmahnya mengapa Allah merekomendasikan kepada Rasulullah untuk menikahi Aisyah, untuk menyimpan ilmu-ilmu dari Rasulullah yang tidak bisa diambil oleh para sahabat. Di Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah tentang taun, penyakit yang menular. Di sarahnya itu dijelaskan begini, taun itu ada yang memaknai taun itu dengan penyakit sampar, gitu. Jadi bisul-bisul yang biasanya munculnya itu di ketiak, Pak, ya. Kemudian rasanya panas, jantung berdebar-debar, kemudian muntah-muntah. Di sarahnya penyakit taun itu seperti itu. Jadi mula-mula muncul bisul-bisul dalam tubuh kita, terutama di ketiak atau di sekitar ketiak, rasanya sangat panas seperti tersengat, kemudian jantung berdebar-debar, ditambah lagi muntah-muntah, dan ini bisa menular, ya, bisa menular. Ketika Aisyah bertanya tentang taun, fa'ahbaroha, maka kemudian Rasulullah memberi kabar kepada Aisyah tentang taun tadi, annahu, bahwasanya taun kana adzaban, itu sungguhnya adalah azab, yab'asuhu, yang Allah telah, yang asuhullahu ta'ala, yang Allah telah mengutus taun tadi, ala man yasha, kepada orang yang Allah kehendaki. Di siapa yang kena itu Allah yang menetapkan, gitu. Faja'alahu Allahu ta'ala, kemudian Allah menjadikan taun tadi rahmatan, sebagai rahmat, lil mu'minina, buat orang-orang yang imannya telah sempurna. Sekali lagi, kalimat yang digunakan dalam hadis ini bukan lil ladzina amanu, tapi lil mu'minina. Maka saya maknai orang yang imannya telah sempurna, bukan sekedar beriman, ya. Jadi taun itu kata Rasulullah, walaupun itu azab
yang Allah timpakan kepada orang yang Allah kehendaki, tapi khusus untuk orang yang beriman, ta'un itu justru merupakan bagian dari rahmat Allah, bagian dari kasih sayang Allah. Jadi peristiwanya sama, karena responnya beda, maka statusnya juga jadi berbeda. Nah, kalau orang yang tidak beriman ketika ditimpa ta'un, maka bagi dia adalah azab. Tapi bagi orang yang beriman ketika ditimpa ta'un itu merupakan rahmat. Mengapa kok jadi rahmat? Karena responnya beda. Ya. Kalau yang mukmin itu ketika ditimpa musibah kan pertama dia ridho dengan qada qadarnya Allah. Tidak akan ditimpa musibah kecuali memang orang-orang yang sudah dikehendaki oleh Allah. Dan dia mengharap ridhonya Allah, bersabar menghadapi ujian Allah. Maka dengan adanya ta'un itu justru orang mukmin tadi kemudian mendapatkan kedudukan yang tinggi, yaitu mendapat pahala seperti pahalanya orang mati syahid. Nah, kalau yang tidak beriman kan marah-marah, protes, demo, macam-macam lah, responnya sangat negatif. Maka orang seperti itu ya benar-benar azab, bahkan azabnya double. Sudah kena penyakit, marah-marah, terus nanti kalau dia nggak ridho sama Allah, nanti di akhirat masih ditambah lagi dengan azab. Azabnya double, azab di dunia dan azab di akhirat. Falaisa, maka tiada min abdin, dari seorang hamba, yaqau yang dia berada fit ta'uni, di lingkungan yang sedang mewabah penyakit ta'un, fayam kusu, kemudian dia menetap fi baladi, di tempat dia, sobiron, dengan bersabar, muhtasiban, sambil mengharap pahala dari Allah, ya'lamu, dia mengetahui, meyakini, annahu, bahwasanya ta'un itu la yusibuhu, tidak akan menimpanya, illa ma kataballahu lahu, kecuali memang sudah ditetapkan oleh Allah untuk tertimpa musibah. Nah, orang mukmin yang punya keyakinan seperti itu, illa kana lahu mislu ajri syahidi, kecuali dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang mati syahid. Jadi di hadis ini selain Rasulullah menjelaskan tentang penyakit ta'un, yaitu jenis penyakit yang gampang menular, ya, juga menjelaskan bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh orang yang beriman. Jadi kalau kita misalnya berada di zona merah, ya, di zona merah, maka ya harus ikuti saran Satgas Covid, ya, jangan pergi kemana-mana. Maka kan kemarin kemudian diisolasi, ya, di lockdown, ya. Itu memang ada tuntunannya dalam agama, ya, supaya penyakit itu tidak sampai menyebar kemana-mana, sehingga yang sedang sakit itu diisolasi di tempat tertentu gitu. Walaupun ya ada yang efektif, ada yang tidak, karena Indonesia itu memang wilayahnya sangat luas, ya, terdiri dari berbagai macam pulau-pulau, jadi sulit dikendalikan, ya. Apalagi memang karakternya tukang ngeyel, ya. Karakter aslinya orang Indonesia tukang ngeyel. Udah, walaupun sudah di lockdown, sudah ya ada aja yang lolos kemana-mana. Padahal kalau dia sadar bahwa Rasulullah juga mengajarkan yang seperti itu, harusnya kan dia taat, ya, harusnya dia taat. Ya memang musibah itu tidak akan menimpa orang yang memang tidak dikehendaki oleh Allah, tapi tetap aja syariatnya mengajarkan, ya, untuk orang itu mentaati aturan, tidak keluar dari wilayah yang zona merah. Kemudian yang zona lain juga jangan sampai masuk ke zona merah, kecuali petugas medis. Nah, gitu. Jadi semuanya sudah pernah terjadi walaupun jenis penyakitnya berbeda, ya. Jadi kalau zaman Nabi yang terkenal ini ta'un, kalau di kita yang baru kita alami namanya corona. Nah, tapi mirip kan, ya, sama-sama gampang menular. Terus solusinya tadi diajarkan Rasulullah untuk mereka yang berada di zona merah, ya harus bersabar di situ. Nah, tetap mengharap ridhonya Allah, sabar,
dan yakin walaupun dia berada di zona merah, kalau memang takdirnya tidak kena, ya tidak akan kena. Nah, itu semuanya sudah ada catatannya. Nah, kalau bisa seperti itu, kemudian ternyata orang itu terkena kemudian meninggal dunia, ya, sudah sabar, sudah mentaati prokes, ya, orangnya beriman terus meninggal, baru dia dapat pahala seperti pahala mati syahid. Jadi syaratnya untuk dapat pahala seperti mati syahid ini ya ada syaratnya, Pak. Pertama, dia orang beriman. Jangan terus pokoknya semua yang kena wabah ini adalah mati syahid. Ya lihat dulu orangnya beriman apa tidak. Ya, syaratnya itu harus beriman dulu. Nah, kadang-kadang main pukul rata aja. Ya, iman ndak iman pokoknya kalau ditimpa musibah itu mati syahid. Kok enak banget gitu. Ya, ada aturannya lah, ya. Nabi mengatakan itu harus syaratnya iman dulu, ya, sabar, ya. Terus juga melakukan ikhtiar. Tapi keyakinannya tidak berubah, ya, bahwa yang kena ataupun yang tidak kena itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi dia tetap mentaati prosedur, enggak terus ngeyel sak karepe dhewe, itu ya ndak. Terus nekat melanggar prosedur mati terus ngaku mati syahid. Ya ngakunya dia aja mati syahid, tapi syahid bener apa tidak wallahu a'lam. Syaratnya di sini tuh harus beriman, ya, harus sabar gitu kok, harus ridho dengan qada qadarnya Allah. Dah, rawahul Bukhari. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Saya tambahkan satu hadis lagi. Ini hadisnya banyak, Pak, tentang sabar ini. Karena yaitu sabar itu kalau kita bisa benar-benar sabar itu menyelesaikan separuh dari persoalan yang kita hadapi. Ya, yang separuhnya lagi apa? Syukur. Kita ini sebenarnya untuk ngadepin segala persoalan hidup itu cuma dua, sabar sama syukur. Ini sabar itu separuhnya, terus syukur separuhnya. Makanya di kitab ini hadis-hadis yang menjelaskan tentang kesabaran ini ditulis oleh Imam Nawawi itu sebanyak 29 hadis. Yang saya baca ini baru hadis yang ke-9, nah, masih kurang 20 lagi. Ya. Nah, tapi konteksnya beda-beda. Wa an Anasin, dan diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, Anas berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah SAW yaqulu, beliau bersabda, Innallaha azza wa jalla, sungguhnya Allah azza wa jalla qala telah berfirman, ya. Ini kembali hadis qudsi lagi, ya. Allah berfirman, idzab talaitu, jika aku menguji abdi hambaku, bihabi bataihi, dengan aku ambil dua kekasihnya, dua yang paling dicintainya, fasobaro, kemudian hambaku itu sabar, awattuhu, maka aku akan menggantinya, minhuma, dari dua yang dia cintai itu aku ganti al jannata, surga. Nah, dua kekasih atau dua yang paling dicintai oleh manusia itu apa? Yuridu ainaihi, yang dimaksud adalah kedua pandangan matanya. Artinya begini, Pak, hadis ini menjelaskan keutamaan orang yang sabar ditakdirkan jadi orang tuna netra atau buta. Pada mulanya dia ya enggak buta, terus kemudian oleh Allah pandangan matanya dicabut sehingga menjadi orang buta. Nah, ketika dia ditakdirkan oleh Allah jadi orang buta kemudian dia bersabar, maka kesabarannya itu oleh Allah akan diganti dengan surga. Ya, dan banyak bukti bahwa orang-orang yang tunanetra itu ternyata masih bisa berprestasi dengan prestasi yang luar biasa. Banyak ulama-ulama besar itu ternyata beliau adalah orang yang tunanetra. Bahkan kita juga pernah punya presiden, ya, walaupun beliau pandangan matanya tidak seperti umumnya orang, tapi pandangan mata hatinya lebih tajam. Dan memang Allah itu kalau mencabut satu nikmat itu pasti diganti dengan nikmat yang lain. Salah satu kelebihan orang buta itu, Pak, dia daya ingatnya kuat sekali, ya. Dia itu kalau mendatangi tempat mana saja, asalkan dia sudah pernah datang sekali, itu berikutnya dia sudah hafal. Orang buta itu begitu.
Nah kalau kita yang tidak buta ini, walaupun tiap hari datang ke masjid ini 5 kali, coba nanti bapak pulang ke rumah masing-masing, matanya ditutup, coba pasti nyampe depan itu aja udah nabrak. Ya pasti. Kenapa? Karena kita nggak punya daya ingat tadi itu. Ya mau nyoba. Kita datang ke masjid ini sehari 5 kali kan, dan sudah bertahun-tahun. Harusnya kan sudah hafal. Tapi coba aja nanti habis sholat isya, ya kita mau nyoba pura-pura buta, mata kita tutup terus pulang. Saya yakin belum nyampe rumah sudah nabrak-nabrak nanti. Tapi kalau yang buta itu datang sekali aja sudah hafal. Jadi di dunia pun sebenarnya oleh Allah sudah diganti, yaitu daya ingatnya yang kuat. Banyak orang yang walaupun buta tapi hafal Al-Quran, hafal hadis, hafal tafsir, ulama besar banyak ya. Jadi kalau hanya buta itu masih bisa berprestasi. Makanya walaupun kadang ditawari gimana kalau ada yang donor bola mata, mereka tetap nggak mau terima. Udah aku sabar begini saja. Nah, karena dengan sabar itu ya dia nanti akan diberi ganti oleh Allah di akhirat dalam bentuk surga. Di dunia diberi nikmat lain dalam bentuk daya ingatnya kuat, di akhirat masih ditambah lagi dengan surga. Tapi syaratnya apa? Syaratnya sabar. Sekali lagi sabarnya itu loh. Sabarnya itu yang berat itu. Ya. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Saya kira malam ini sampai di sini dulu. Ya, insya Allah hadis-hadis yang lain kita bacakan pada pengajian yang akan datang. Harapannya mudah-mudahan ya kita akan menjadi orang yang tidak sekedar iman, tapi kualitas imannya itu terus meningkat, kesabarannya terus bertambah, sehingga semakin dekat dengan Allah. Kuncinya tadi tuh ridho dengan keputusan Allah. Pas enak syukur, pas dirasa tidak enak bersabar. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.